Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian sudah mengisi presensi? Sudah ya? Ya. Yang belum mengisi presensi, silakan dapat mengisi presensi terlebih dahulu pada link Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Layarnya sudah bisa terlihat PowerPoint-nya? Halo. Loading, Bu. Loading, Bu. Oh, loading. Loading, Bu. Loading ya? Sudah. Sudah. Oh, sudah ya. Sudah, Bu. Ya. Jadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita pendek. Kita meneruskan saja ya, karena kemarin kita sudah belajar cerita pendek. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu cerita pendek dan struktur dan serta unsur-unsurnya. Ada yang sudah tahu cerita pendek itu apa? Ayo, yang sudah baca. Belum ada yang tahu ini? Oke, karena belum ada yang tahu. Sudah kelihatan ya layarnya ya? Sudah. Sudah, oke. Jadi, cerpen adalah suatu karangan prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh atau peristiwa. Dan di dalam cerpen, biasanya itu mengandung pesan moral atau amanat. Jadi cerpen itu biasanya hanya terdiri dari maksimal itu 10.000 kata atau 5 atau 6 lembar ya. Dan biasanya cerpen itu tidak menggunakan bahasa yang formal. Paham ya? Ini mau ditanyakan? Nah, kita lanjut saja. Nah, apa Bu ciri-ciri dari cerpen atau kaidah kebahasaan cerpen? Nah, yang pertama, biasanya cerpen itu memuat kata sifat. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, sifat ini mendeskripsikan pelaku atau penampilan fisik dan kepribadian tokoh. Misalnya, sosoknya tinggi, wajahnya cantik, seperti itu. Rambutnya hitam, rambutnya berubah. Nah, itu termasuk dalam kata sifat. Yang kedua, dalam teks cerpen itu biasanya memuat kata keterangan. Maksudnya bagaimana? Kan kalau di cerpen ada latar tempat, kemudian latar waktu, dan latar suasana, begitu ya. Nah, selanjutnya dalam cerpen juga menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Contohnya bagaimana Bu? Kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, kalimat langsung ini biasanya ada dialog. Kalau tidak langsung itu misalnya Sinta mengatakan bahwa, nah itu merupakan kalimat yang tidak langsung. Yang keempat, menggunakan bahasa yang bersifat konotasi. Konotasi itu apa, Bu? Nah, konotasi itu seperti kata kiasan, kata ungkapan, ya. Misalnya ini ada pucuk langit,
kemudian memanggang bus, bajing loncat, mulut terminal, dan lain-lain. Yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam cerpen itu biasanya tidak baku dan tidak formal. Kalau cerpen bahasanya formal kan lucu. Kemarin kan kita sudah membahas tentang teks ceramah. Itu mungkin harus, kalau teks ceramah harus menggunakan kalimat yang formal. Tapi kalau cerpen tidak formal dan tidak baku. Seperti itu. Kita lanjut. Nggak tahu. Oke. Apa saja, Bu, struktur isi dari cerpen? Nah, struktur dengan unsur itu beda ya. Nah, kalau struktur itu ada 6. Yang pertama ada abstrak, kemudian orientasi, kemudian komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Kalau untuk unsur sendiri, akan ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik ya. Nah, untuk strukturnya yang pertama ada abstrak. Abstrak itu ringkasan atau inti cerita dalam cerpen. Biasanya abstrak ini itu pada awal kalimat ya. Nah, untuk orientasi itu pengenalan latar cerita. Kalau biasanya kalau cerpen itu kan awal kalimat itu kan ada pada suatu hari, pada pagi hari terdapat. Nah, itu namanya pengenalan latar cerita, latar waktu. Nah, yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi itu apa, Bu? Nah, komplikasi itu memuat masalah konflik cerita. Jadi, kemarin ada yang tanya, Bu, kalau cerpen itu apakah harus ada konflik? Iya, harus ada konflik. Karena kalau suatu cerita tidak ada konflik, nanti tidak akan ada yang dibahas. Tidak ada penyelesaian dalam suatu cerita, tidak ada ending. Dan ceritanya pun juga nanti hambar. Ya. Nah, yang keempat ada evaluasi. Setelah ada masalah konflik dalam cerita, nah biasanya ada penyelesaian dari konflik itu sendiri. Nah, itu namanya evaluasi. Setelah ada evaluasi, baru ada resolusi. Karena tadi ada konflik, ada penyelesaian, maka ada solusi yang harus diambil. Nah, kemudian setelah resolusi ada kode. Kode itu apa, Bu? Kode itu pelajaran yang bisa dipetik dari cerita. Ini sama saja dengan amanat, ya. Tadi ada konflik, ada penyelesaian dari konflik itu bagaimana, kemudian ada solusi. Nah, baru muncul ada amanat. Seperti itu. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Bu, apa bedanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang berada di dalam suatu karya sastra. Namanya saja in, berarti di dalam. Kalau unsur ekstrinsik, X di luar, berarti unsur yang berada dalam sebuah karya sastra. Nah, apa saja, Bu, unsur intrinsik dalam cerpen? Yang pertama ada tema. Tema itu seperti gagasan pokok dalam suatu cerita atau topik dalam suatu cerita. Nah, biasanya dalam tema itu menentukan peristiwa, konflik, dan situasi tertentu. Misalnya dalam sebuah cerpen itu kan ada temanya ada teman seperti itu ya. Dina dan Dini adalah teman sejak kecil. Nah, berarti temanya itu persahabatan atau pertemanan seperti itu. Nah, yang kedua ada alur cerita atau plot. Alur itu apa, Bu? Alur itu rangkaian kejadian atau urutan kejadian dalam sebuah cerita. Alur ini dibagi menjadi 3, ya. Alur maju, alur mundur,
dan alur campuran. Kalau alur maju itu menceritakan kejadian yang sedang terjadi atau kejadian yang akan terjadi. Sedangkan alur mundur itu menceritakan kejadian lampau. Kalau alur campuran itu ada alur maju dan alur mundur. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Oke, yang ketiga ada penokohan. Penokohan itu maksudnya bagaimana, Bu? Nah, penokohan ini biasanya itu menggambarkan karakter-karakter tokoh. Beda ya, penokohan dengan tokoh itu berbeda. Kalau tokoh itu pelaku, orang yang berperan dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan itu karakter dari si pelaku tersebut. Kemudian ada latar. Latar ini ada 3, latar tempat, maksudnya 4, latar tempat, waktu, suasana, dan sosial. Biasanya yang dibahas kan cuma 3 ya, tempat, waktu, suasana. Tapi sebenarnya dalam sebuah cerpen itu ada latar sosial. Latar sosial itu apa, Bu? Nah, latar sosial itu berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat. Kalau tempat kan lokasi, kemudian kalau waktu kan berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa kan dalam cerpen tersebut. Kalau suasana kan kondisi. Nah, untuk sosial ini berhubungan dengan perilaku sosial. Dalam kehidupan sehari-harinya itu dia bagaimana, seperti itu. Nah, lanjut. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang itu apa, Bu? Nah, sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Nah, untuk sudut pandang ini ada 4. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu kan aku, saya, seperti itu ya. Nah, untuk sudut pandang orang yang ketiga itu ada dia, iya, gitu. Untuk pengamat atau serba tahu, ini biasanya bisa saja aku, bisa saja dia, bisa saja kamu, mereka, gitu ya. Karena dalam serba tahu itu si pengarang itu bertindak seolah-olah dia tidak mengetahui, dan dia juga bisa saja dia tidak mengalami yang ada pada cerita tersebut. Nah, untuk sudut pandang campuran, ini ada termasuk sudut pandang orang yang pertama dan pengamat serba tahu. Tapi biasanya untuk sudut pandang campuran, itu biasanya pengarang itu menggunakan sudut pandang orang pertama dulu. Nah, kemudian nanti setelah menjadi sudut pandang orang pertama, dia akan di akhir cerita atau di bagian tengah cerita dia akan menjadi pengamat serba tahu. Seperti itu. Nah, untuk amanat itu pasti sudah tahu semua ya, pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Atau bisa jadi pesan moral. Jadi dalam sebuah cerpen itu harus ada pesan moralnya. Makanya dalam cerpen harus dan wajib ada konflik atau masalah. Nah, kemudian ada biografi pengarang atau latar belakang penulis. Nah, ini termasuk dalam unsur ekstrinsik. Kalau tadi kan unsur intrinsiknya kan ada tema, kemudian ada latar, alur, dan sebagainya. Nah, untuk ekstrinsik, yang pertama ini ada biografi pengarang dulu atau latar belakang penulis. Kalau kalian punya buku cerpen, itu kan biasanya pada bagian sampul, bagian awal atau akhir itu kan pasti ada biografi pengarang kan. Nah, ini termasuk dalam unsur ekstrinsik. Terus apa saja, Bu, latar belakang penulis pengarang dalam cerpen itu? Nah, yang pertama ada aliran sastra penulis. Itu maksudnya bagaimana, Bu?
Nah, aliran sastra penulis itu biasanya merupakan agama atau keyakinan yang dimiliki oleh si pengarang tersebut. Nah, untuk riwayat hidup itu pasti ada kalau dalam cerpen. Makanya kalau cerpen itu pasti ada biografi pengarang seperti itu ya. Entah itu dari perjalanan hidup dia, entah itu dari akademiknya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kondisi psikologis. Kondisi psikologisnya itu bagaimana? Makanya untuk cerpen yang satu dengan cerpen yang lain atau novel itu kan biasanya bahasanya berbeda-beda. Contoh saja novelnya Boy Chandra itu kan beda masa sekarang. Beda dengan novel yang zaman dulu seperti Siti Nurbaya gitu. Untuk novel-novel seperti Siti Nurbaya itu kan bahasanya bertele-tele, menggunakan bahasa yang susah untuk ditafsir seperti itu. Tapi untuk novel-novel yang zaman sekarang itu kan banyak seperti Boy Chandra gitu ya. Itu kan bahasanya kan anak muda sekali. Gitu. Nah, ini termasuk dalam kondisi psikologisnya. Karena setiap novel atau cerpen itu kan berbeda, pengarangnya juga berbeda seperti itu. Maka bahasanya juga berbeda. Coba mic-nya siapa itu? Dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Kita lanjut ya. Kalau rumah saya dekat itu Sahrul, tahu Sahrul nggak? Kenal Sahrul nggak? IPS 2 boleh kalau nggak salah. Nanti yang mau bertanya bisa langsung bertanya di grup WA saja. Barangkali nanti ada yang mau bertanya dan ada yang belum paham. Oke. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, nilai yang terkandung dalam cerpen itu ada nilai moral, nilai budaya, nilai agama, dan nilai sosial. Nilai moral itu bagaimana Bu? Bedanya apa dengan nilai-nilai yang lain? Nah, untuk nilai moral ini biasanya berkaitan dengan akhlak atau etika yang ada dalam masyarakat. Entah itu dia memiliki sifat baiknya atau buruknya seperti itu. Itu termasuk dalam nilai moral. Untuk nilai budaya itu biasanya berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan dia, kemudian tradisinya, kemudian adat istiadat. Kan ada ya cerpen-cerpen yang memang mengisahkan tentang tradisi, adat istiadat itu ada. Entah itu cerpen atau novel seperti itu. Nah, untuk nilai agama ini biasanya berkaitan dengan ajaran agama. Kan banyak ya, misal cerpen itu yang mengisahkan tentang agama Nasrani, itu ada. Nah, selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial ini biasanya berkaitan dengan interaksi-interaksi sosial yang ada di dalam lingkungan masyarakat atau sekitar tokoh. Nah, makanya ini sangat penting, yang paling penting juga nilai sosial, termasuk dalam penokohan dari si tokoh tersebut. Oke, selanjutnya, langkah-langkah menulis cerpen. Bagaimana, Bu? Nah, yang pertama, kalian harus observasi dulu dan menentukan tema. Kira-kira temanya apa ya? Nah, itu apakah mau temanya romantis atau fiksi atau horor seperti itu. Nah, ketika kalian observasi itu harus membutuhkan penjabaran. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, jadi observasi dengan tema itu saling melengkapi. Observasi itu dilakukan dengan melihat suatu peristiwa atau kalian misalnya mau
membuat cerpen itu tentang pengalaman pribadi. Ya, itu bisa observasi. Berarti maksudnya diary untuk pengalaman pribadi. Kalau untuk mendengarkan cerita orang lain itu boleh. Misal kalian mau mengambil pengalaman dari orang lain seperti itu bisa dibuat menjadi cerpen. Nah, untuk yang kedua, itu kalian harus menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik. Ya. Ini sangat penting sekali, karena jika tidak ada latar, tokoh, itu tidak jadi sebuah cerpen. Yang namanya sebuah cerpen kan harus ada tokoh ya, yang pertama. Terus yang kedua ada latar, ada sudut pandang, dan yang paling penting ada konflik. Kalau tidak ada konflik, nanti ceritanya absurd gitu. Selanjutnya, nah kalian setelah berobservasi, kemudian menentukan tema, kemudian menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan yang lain-lain, baru kalian bisa menyusun peristiwa. Ya, ini bisa nanti masuk muncul alur, kemudian latar, seperti itu. Nah, baru kalau sudah ada alur, kemudian latar cerita, nah nanti konfliknya baru mulai di sini. Konfliknya apa, seperti itu. Nah, selanjutnya baru kalian memilih kata-kata. Jadi tidak sembarangan. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk cerpen itu tidak menggunakan bahasa yang formal dan tidak baku. Tapi bergantung dengan apa tema yang akan kalian buat. Ya. Karena banyak sekali, misal kalian buat cerpen, kemudian menggunakan bahasa gaul, itu boleh. Menggunakan bahasa gaul atau bahasa slang seperti itu boleh. Tapi juga tidak semena-mena, kalian harus menata bagaimana pilihan kata yang baik buat cerpen seperti itu. Sudah paham ya? Iya, Bu. Oke. Oh, sudah habis. Ada yang mau ditanyakan tidak? Halo, ada yang mau ditanyakan? Coba, Ibu mau mengatas kalian ya. Tadi apa coba? Kita sudah belajar mengenai apa saja? Cerpen, kemudian unsur-unsur cerpen, struktur cerpen, nilai-nilai yang terkandung di cerpen. Coba, yang bisa menyebutkan apa itu cerpen, nanti Ibu beri tambahan nilai. Ayo, siapa? Tidak ada yang menjawab ini. Halo. Wah, payah ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Cerpen tidak. Oh ya, oh ya. Siapa ini? Dengan siapa ini? Seingat saya tadi cerpen adalah suatu bentuk perusahaan naratif atau fiktif. Oke. Namanya siapa, Mbak? Aziza Nurholifah. Oke, Aziza Nur Oliva. Ya. Ayo ya, siapa yang mau berpendapat? Tadi unsur ekstrinsik cerpen itu ada apa aja? Ada yang mau berpendapat? Tidak ada? Latar belakang penulis sama kondisi psikologis penulis lainnya lupa.
Oke. Namanya siapa, Mbak? Intan Widya Cahya Dewi. Oh, ya. Ini nanti siswa-siswi yang aktif nanti akan Ibu setorkan kepada Bu Yulia. Jadi nanti ada tambahan nilai nanti ketika kalian UH atau ada UAS seperti itu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya ini? Bu, tadi kan waktu di unsur itu kan ada yang kode itu, Bu. Ya, yang kode. Kalau Mm-mm. kan kalau di sebelumnya diajarin itu kalau kode itu yang itu, Bu, cerita pendek habis masalah itu selesai. Tapi kok tadi Bu Dina jelasinnya beda ya? Jadi gini, untuk kode sendiri itu kan penyelesaian dalam sebuah cerita. Jadi nanti tadi kan ada abstrak ya. Yang pertama kan ada abstrak, kemudian ada orientasi, baru muncul konflik, dan terus kompilasi, terus baru nanti ada kode. Jadi kode itu sama saja seperti amanat di bagian akhir. Jadi nanti ketika ada konflik, kemudian ada penyelesaian masalahnya, dan ada resolusi, baru nanti kalian itu menentukan kode penyelesaian dari sebuah cerita seperti itu. Pelajaran apa yang akan dipetik dalam cerpen tersebut. Seperti itu. Itu namanya kode. Bagaimana, Mbak? Nah, iya, Bu. Oke. Namanya siapa tadi? Zivana Afra. Oke, Zivana Afra. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, Ibu langsung tutup saja pertemuan pada pagi hari ini. Ini adalah pertemuan terakhir dengan Bu Dina. Ya. Saya mohon maaf kalau ketika mengajar ya selalu mengoprek-oprek kalian untuk mengerjakan atau mengumpulkan tugas seperti itu. Nah, Tidak apa-apa. iya, Nggak apa-apa, Bu. tidak apa-apa. Sudah kewajiban sebagai guru. Oke. Nanti mungkin kalau kalian mau tanya-tanya mengenai tugas seperti itu atau mata pelajaran bahasa Indonesia yang kurang dipahami, itu nanti enggak apa-apa, tanya sama Bu Dina. Kan namanya sudah di save ya. Nah, nanti kalian Sudah. ya. Sudah, Bu. Nanti kalian bisa save nama saya yang belum save. Nanti, Bu, saya mau tanya, Bu, ini bagaimana ya? Nanti tanya saja, enggak apa-apa. PC atau Japri seperti itu. Oke, Bu. Oke. Ya, Ibu akhiri pada mata pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Oke? Oke. Makasih, Bu. Ya, siap. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa langsung saja bertanya di grup ya, dengan menyertakan nama. Misal, Bu, nama saya Aziza Nurholifah, gitu, mau bertanya. Nah, nanti enggak apa-apa tanya gitu ya. Oke, silakan kalian bisa keluar dari Zoom. Terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.